Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi tentang penyakit diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah atau gula darah yang melebihi batas normal. Gula darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, gula darah puasa atau yang disebut dengan GDP, yakni kondisi di mana pasien diperiksa saat sedang berpuasa kurang lebih 8 jam, tidak makan dan minum yang manis dengan nilai normal kurang dari 126 mg per desiliter. Yang kedua, gula darah sewaktu atau yang disebut dengan GDS, yakni kondisi di mana pasien diperiksa saat sedang tidak berpuasa atau saat sedang sudah makan dan minum yang manis dengan nilai normal kurang dari 200 mg per desiliter. Glukosa darah atau yang biasa disebut gula darah diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari dan akan diubah menjadi insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel di dalam tubuh. Insulin ini seharusnya selalu diproduksi oleh organ pankreas. Akan tetapi, pada penderita diabetes mellitus, insulin yang seharusnya cukup diproduksi oleh pankreas ternyata kurang, sehingga membuat glukosa darah atau gula darah tidak masuk ke dalam sel dan membuatnya terjebak di dalam darah. Ada beberapa gejala pada penderita diabetes mellitus. Yuk kenali gejala diabetes mellitus. Ada 3 gejala klasik yang terdapat pada penderita diabetes. Yang pertama, polifagia atau sering makan. Yang kedua, polidipsia atau sering minum. Dan yang ketiga, poliuria atau sering kencing. Ada gejala tambahan pada penderita diabetes mellitus. Yang pertama, berat badan menurun dengan cepat tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua, kaki kesemutan. Yang ketiga, penglihatan kabur. Yang keempat, mudah mengantuk. Yang kelima, mudah lelah. Dan yang keenam, luka yang susah sembuh. Apa saja faktor risiko diabetes mellitus? Berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, lanjut usia, memiliki keturunan dengan riwayat diabetes mellitus. Apa saja komplikasi penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, gangguan penglihatan atau retinopati, yakni ditandai dengan rusaknya pembuluh darah akibat penyempitan saluran darah ke mata atau kurangnya nutrisi yang diterima oleh mata menyebabkan penglihatan berkurang hingga kebutaan. Yang kedua, gangguan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan rusaknya pembuluh darah jantung dan menyebabkan jantung koroner, rusaknya pembuluh darah tepi yang menyebabkan luka iskemik pada kaki, rusaknya pembuluh darah di otak yang menyebabkan stroke. Yang ketiga, gangguan ginjal atau nefropati diabetik yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan ginjal dalam mengeluarkan cairan berlebih dan racun dari tubuh sehingga merusak sistem penyaring di dalam ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Yang keempat, gangguan pada saraf atau neuropati diabetik yang ditandai dengan rusaknya serabut saraf di seluruh tubuh menyebabkan gangguan pemenuhan nutrisi pada sel dan oksigen sehingga membuat luka susah sembuh, rasa kebas, rasa terbakar, dan hilang sensasi pada kaki. Tahukah kamu, setelah 10-15 tahun terdiagnosis diabetes mellitus, semua komplikasi penyakit akan sangat meningkat dengan tajam. Bagaimana sih cara menghindari komplikasi diabetes mellitus? Ayo lawan komplikasi diabetes mellitus dengan cerdik. Yang pertama, C yang artinya cek kesehatan secara berkala. Dengan langkah ini bisa membantu untuk mendeteksi dini penyakit dan memonitor kadar gula darah secara rutin. Yang kedua, E yang artinya enyahkan asap rokok. Rokok bisa berdampak buruk bagi kesehatan untuk diri sendiri dan orang sekitar. Berhentilah merokok demi kehidupan lebih baik. R, rajin aktivitas fisik atau olahraga. Luangkan waktu 15-30 menit minimal 3 kali seminggu untuk beraktivitas setiap hari guna menjaga kesehatan dan mencegah penyakit kardiovaskuler atau jantung. D yang artinya diet sehat dan seimbang. Mulailah memperbanyak konsumsi buah dan sayur, hindari makanan berlemak, asin, dan manis secara berlebihan. I yang artinya istirahat yang cukup. Istirahatlah yang cukup dengan tidur selama 7-8 jam sehari. K yang artinya kelola stres. Kurangi stres dengan melakukan hal yang disukai, beribadah dengan hikmat, relaksasi, rekreasi, berpikiran positif, dan bercengkrama dengan orang lain.
Penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Mari ciptakan hidup berkualitas dengan cerdik. Masa muda sehat, masa tua nikmat. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.